Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada Saweria nih dari Bang Isra buat beli susu Min. Siap, makasih banyak ya. Wah, Hongmeng Supreme Junior lagi ya. Kopi lagi Min, biar tambah semangat. Wah, kopi susu guys jadinya ya, mantep ini mah. Ada juga dari Sensubing, bikin 1 jam Min, nanti ku tambahin 1 nolnya. Mimin tuh bukannya nggak mau ya teman-teman, tapi penyimpanan HP Mimin nggak kuat ya. Kalau untuk ngekspor satu video dengan ukuran atau panjang 1 jam tuh sulit ya. Dari Bang Elvano nih, semangat dan jaga kesehatan. Makasih banyak ya guys ya. Kalian support Mimin dari Saweria, dari like-nya, komen, dan segala hal. Mimin ucapin terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga sehat selalu, makin lancar ya rezekinya, amin. Ya udah yuk langsung saja masuk ke videonya ya. Jiang Feixu menggertakkan giginya dengan marah dan meraung pada 2 dewa bumi tingkat 3. Anak ini berani merebutkan roh ganas milikku. Tuan muda, jangan khawatir. Dia adalah dewa manusia tingkat 1. Kedua lelaki tua itu menjawab dari hutan dan mengejar Tanyun. Di hutan, San Sunseng sangat marah. Dia berkata, sialan, semut ini berani mencuri benda milik tuan muda ini. Aku akan menghabisimu. Ahda, Aher, ikuti tuan muda ini. San Sunseng membawa Ahda dan Aher ke langit, bergegas keluar dari hutan dan mengejar Tanyun. Di hutan, Jiang Feixu tidak ketinggalan. Dia memimpin 3 dewa bumi tingkat 4 dan 3 dewa bumi tingkat 5. Dia melesat ke langit mengejar Tanyun. Tiba-tiba, Tanyun yang melarikan diri, mengeluarkan suara kesakitan. Karena gadis klan roh ganas di tangan kirinya merobek tangan kiri Tanyun, dan darah berteguk memperlihatkan tulang. Mata gadis itu penuh amarah terhadap Tanyun. Itu adalah kebencian untuk semua manusia. Meskipun dia mendengar transmisi suara Tanyun sebelumnya, dia masih tidak percaya bahwa Tanyun akan begitu baik untuk menyelamatkan dirinya. Di dalam hatinya, Tanyun seperti manusia lainnya. Mereka serakah, tercela, tak tahu malu dan sok suci. Tanyun memandang gadis di tangannya dengan tulus dan berkata, percayalah, aku tidak hanya tidak akan menyakitimu, aku akan melindungimu, dan di masa depan, aku juga akan melindungi keluargamu. Gadis itu masih menggigit Tanyun. Dia meminum darah Tanyun. Sambil meminum darah Tanyun, dia terus meneteskan air mata. Memikirkan kematian orang tuanya, dia merasa patah hati. Dari fakta bahwa dia meminum darah Tanyun, kita bisa melihat bahwa dia tidak percaya pada Tanyun. Dapat dilihat bahwa kebenciannya pada manusia telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Ketika Tanyun masih ingin menjelaskan, 2 dewa bumi tingkat 3, mereka memegang pedang dan telah muncul 100.000 kaki di belakang Tanyun. Kamu bajingan, basis kultivasimu tidak tinggi, tetapi kecepatanmu tidak lambat. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan senyum jahat. Tapi, kamu tidak bisa melarikan diri. Pergilah ke neraka, kekuatan dewa angin. Dalam sekejap, angin puyuh melonjak keluar dari tubuh lelaki tua itu, dan kecepatannya meningkat tajam. Dia melesatkan seberkas cahaya pedang ke arah Tanyun. Orang yang mati bukanlah aku, tetapi kamu. Mata Tanyun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Dia tiba-tiba menoleh, dan menggunakan mata Dewa Hongmeng. Ketika lelaki tua yang datang dengan pedang itu melihat mata Tanyun, dia langsung tercengang. Dewa bumi tingkat 3 satunya memiliki jiwa lebih kuat. Dia hanya merasakan rasa pusing yang luar biasa yang memasuki pikirannya. Tanyun memegang tangan kiri gadis klan roh ganas. Dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi terbang mundur di udara. Muncul di depan lelaki tua yang tampak kusam, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menampar lelaki tua itu. Retakan, tulang hidung pria tua yang tinggi itu patah. Segera setelah itu, darah berceceran dan tulang tertembak ke segala arah. Kepala lelaki tua itu meledak seperti semangka. Mayat tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Tanyun menarik busur besar dari kehampaan dan datang ke lelaki tua yang merupakan dewa bumi tingkat 3 lainnya. Tubuh Tanyun berputar di langit, kaki kanannya meniup kehampaan dan menariknya ke arah kepala orang tua itu.
Pada saat kritis ini, lelaki tua itu tiba-tiba sadar. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menebas ke arah kaki kanan Tanyun. Kaki kanan Tanyun menghindari pedang dan masih menuju ke arah kepala lelaki tua itu. Pria tua itu berteriak ketakutan. Dalam suara retakan tulang yang tumpul dan renyah, kepalan tangan kiri dan 5 jari lelaki tua itu hancur. Kabut darah memenuhi udara. Seluruh lengan kirinya patah. Meskipun lelaki tua itu kehilangan tangan kirinya, untungnya kepalanya tidak terkena tendangan Tanyun. Tuan muda, bawahan ini bukan lawannya. Tolong selamatkan aku. Pria tua itu berbalik dan terbang menuju Jiang Feixiu yang memimpin 6 lelaki tua lainnya. Tanyun ingat bahwa lelaki tua yang lari dan yang sudah mati barusan ingin menghabisi dirinya. Tanyun menunjukkan pandangan tegas. Dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dengan cepat mengejar lelaki tua yang kehilangan tangan kirinya. Adegan ini bukan masalah sepele. Orang tua itu sangat ketakutan, sehingga dia hampir kehilangan akal. Dia berpikir bahwa Tanyun akan menyerah ketika dia meminta bala bantuan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tanyun akan terus mengejarnya. Kecepatan Tanyun sangat cepat dan dia muncul di belakang lelaki tua itu dalam sekejap mata. 5 jari tangan kanannya penuh dengan darah, dimasukkan ke bagian belakang kepala lelaki tua itu. Orang tua itu mengeluarkan suara yang sangat menyakitkan. Tuan muda, selamatkan aku. Ledakan. Jeritan itu tiba-tiba berhenti. Tanyunlah yang menghancurkan tengkorak lelaki tua itu dengan tangan kanannya. Orang tua itu mati di tempat. Jiwanya terbang dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Kamu bajingan sialan, berani menghabisi bawahan tuan muda ini. Jiang Feixiu memegang pedang dan dalam sekejap dia menyusul Tanyun. Meskipun Jiang Feixiu hanya dewa bumi tingkat 4, dia memiliki kekuatan untuk melompati dewa bumi tingkat 5. Menghadapi pedang dari Jiang Feixiu, Tanyun tidak punya waktu untuk menghindar. Dia memandang kematian seolah-olah sudah dekat. Dia tertawa keras. Aku sudah menghabisi 2. Ini sudah cukup. Jiang Feixiu mengambil pedang dengan aliran darah dan memenggal kepala Tanyun. Tepat ketika Jiang Feixiu memutuskan bahwa Tanyun sudah mati, sesuatu yang mengejutkan terjadi padanya. Tapi kepala Tanyun dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Memang benar bahwa Tanyun telah melakukan teknik mengembalikan waktu. Apa yang terjadi? Pada saat Jiang Feixiu tercengang, Tanyun berteriak, "Sangkar luar angkasa!" Segera kekuatan pengekang ruang yang sangat kuat bergulir ke arah Jiang Feixiu dari segala arah. Ah, kekuatan macam apa yang kamu gunakan? Mengapa kecepatanku melambat beberapa kali lipat? Jiang Feixiu membuat suara panik yang luar biasa. Mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dan dengan kilatan di udara, dia muncul di samping Jiang Feixiu dan berkata dengan senyum jahat, "Aku katakan, aku sama sekali bukan dewa manusia tingkat 1, tetapi dewa bumi tingkat ke-5. Saat berbicara, Tanyun meninju Jiang Feixiu 3 kali berturut-turut. Tulang rusuk Jiang Feixiu patah, dadanya runtuh, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tanyun mengambil langkah di udara, dan tangan kanannya mencengkram leher Jiang Feixiu dengan erat. Leher Jiang Feixiu berubah bentuk, dan wajahnya yang pucat dipenuhi dengan warna ketakutan. Tolong, jangan habisi aku. Pada saat ini, 6 lelaki tua yang mengejar dan mengepung Tanyun. Mereka meraung, lepaskan tuan muda kita. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan habisi tuan muda kita. Sudah kubilang, tuan muda kita adalah satu-satunya putra Raja Dewa Jianlong. Jika sesuatu terjadi pada tuan muda kita, Raja Dewa Jianlong pasti akan menghabisimu. Keenam lelaki tua itu benar-benar ketakutan. Mereka tidak bisa memikirkan mengapa Tanyun dibangkitkan dari kematian. Pada saat ini, yang ada dalam pikiran mereka hanyalah mengkhawatirkan keselamatan tuan muda. Biarkan aku kembali, atau aku akan menghabisinya. Tanyun mencekik leher Jiang Feixiu dan menatap dingin keenam lelaki tua itu. Baiklah, jangan impulsif. Kalian mundur. Keenam lelaki tua itu mundur dan menjelaskan, kamu masih muda, janganlah gegabah. Ayah tuan muda kita adalah Raja Dewa Jianlong. Kamu pasti tidak tahu berapa banyak Raja Dewa di alam Dewa Hongmeng. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu. Di alam Dewa Hongmeng kita yang luas ini, ada banyak ras, ada banyak orang di ranah Raja Suci, dan banyak ranah Kaisar Suci.
tetapi ada kurang dari 100 Raja Dewa. Setiap Raja Dewa menginjakkan kakinya, seluruh alam Dewa Hongmeng akan terguncang. Dan di antara semua Raja Dewa, kekuatan Raja Dewa Jianlong berada di peringkat 10 besar. Bukankah kamu hanya menginginkan klan roh ganas itu? Baiklah, kita tidak akan menginginkan gadis itu lagi. Jadi tolong lepaskan Tuan Muda. Mendengar itu, Tan Yun mencibir dalam hatinya, sementara ekspresi panik muncul di wajahnya. Selama aku membiarkan Tuan Mudamu pergi, apakah kalian yakin akan membiarkanku pergi? Tanpa menunggu keenam laki tua itu berbicara, Jiang Feixiu yang dicekik Tan Yun berkata, tentu saja. Setelah keenam laki tua itu selesai berbicara, perintah Jiang Feixiu muncul di benak mereka. Selama bajingan sialan ini membebaskan diriku, kalian akan segera menangkapnya, merobek otot-ototnya, dan menebasnya dengan 1000 pedang. Pada saat ini, kemarahan Jiang Feixiu dapat dibayangkan. Dia adalah putra Raja Dewa yang bermartabat, tetapi ditangkap oleh semut sialan saat dia tidak siap. Ini adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat bayangan itu berkedip, San Sun Shen memimpin Ada dan Aher terbang ke langit dan menggantung ribuan kaki di depan Tan Yun. Tan Yun memandang kerumunan dan berpikir dalam hati, di antara orang-orang ini ada 6 dewa bumi tingkat 5 dan 3 dewa bumi tingkat 4. Bahkan jika aku menggunakan formasi pedang, aku paling hanya bisa mengalahkan beberapa dewa bumi tingkat kelima. Aku harus lari, jika tidak, hanya ada satu kata yaitu mati. Selain itu, ini adalah alam Dewa Hongmeng, dan hampir semua orang tahu pedang pembantai Dewa Hongmeng, dan 11 pedang Dewa Hongmeng lainnya. Aku hanya akan menggunakan 12 pedang itu, jika aku yakin bisa menghabisi semua orang yang melihat pedangku. Jika tidak, begitu berita tentang pedang dewaku tersebar, itu pasti akan membawa bencana. Memikirkan hal ini, Tan Yun melihat sekeliling ke arah 6 laki tua yang mengelilinginya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama kalian membiarkan ketiganya mundur, aku berjanji untuk tidak menghabisi tuan muda kalian. Ketika keenam laki tua itu mendengar kata-kata itu, mereka semua memandang San Sun Shen. Mereka mengepalkan tangan dan berkata, ini tentang keselamatan tuan muda kita. Tuan Zhan, tolong cepat pergi dengan orang-orangmu. San Sun Shen sepertinya telah mendengar lelucon besar, dan dia menyeringai. Kalian 6 orang tua, siapa tuan muda ini? Apakah aku buah kesemek lembut yang bisa kamu injak sesuka hati? Awalnya, 2 mayat roh ganas di tangan anak itu adalah milik tuan muda ini. Jika bukan karena Jiang Feixiu, bagaimana mungkin anak itu mengambil kesempatan untuk mengambilnya dariku? Mayat roh ganas dan gadis itu milikku. Bahkan jika tuan mudamu mati, itu akan menjadi kesalahannya sendiri. Mendengarkan perkataan itu, wajah keenam laki tua itu pucat pasi. Pada saat ini, Jiang Feixiu yang berada di tangan Tan Yun berkata dengan suara lemah, San Sun Shen, selama kamu pergi bersama orang-orangmu, tuan muda ini berutang budi padamu, dan aku pasti akan membayarnya di masa depan. Tuan muda ini tahu bahwa ayahmu juga telah memasuki ranah Raja Dewa, jadi kamu tidak takut padaku. Tapi kamu harus memikirkannya. Jika aku mati karena kamu tidak mundur, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah mendengarkan ini, mata San Sun Shen meledak menjadi marah. Jiang Feixiu, kamu mengancam tuan muda ini. Aku tidak mengancammu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jiang Feixiu berkata dengan lemah, kamu seharusnya sudah mendengar tentang temperamen ayahku. Begitu ayahku tahu bahwa kematianku terkait denganmu, bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi? Setelah mendengarkan ini, ekspresi San Sun Shen menjadi serius, dan akhirnya dia memandang Tan Yun dan berkata, Nak, tuan muda ini dapat membuat kesepakatan. Kamu dapat mengambil mayat roh ganas. Adapun roh ganas yang hidup harus diserahkan kepada tuan muda ini. Ini adalah kesempatan terbesar dari tuan muda ini. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ragu, aku ingin 2 mayat dan gadis ini. Dalam benak Tan Yun, bagaimana dia bisa memberikan mayat itu kepada pihak lain? Mata San Sun Shen memancarkan kilauan haus darah. Kamu keterlaluan. Memang dari sudut pandang San Sun Shen, dia telah membuat kesepakatan yang terbesar. Tapi Tan Yun menolak tanpa ragu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tan Yun mencibir dan kemudian mentransmisikan suara pada gadis di tangan kirinya. Gadis kecil,
Kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah menyakiti dirimu. Aku akan membawamu dan jenazah orang tuamu pergi dengan selamat. Dan aku tidak akan membawamu ke kota Dewa Hongmeng untuk menerima sebuah hadiah. Setelah mendengarkan, gadis itu berhenti menggigit tangan kiri Tan Yun. Matanya dipenuhi keraguan, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" "Itu benar, aku bersumpah," kata Tan Yun. "Ya, aku percaya padamu." Gadis itu berkata dengan transmisi suara yang gelisah. Tan Yun menasehati, "Sekarang lepaskan perlawananmu, aku akan menempatkanmu di pagoda. Kemudian aku bisa membebaskan tanganku untuk berurusan dengan orang-orang jahat ini. Jangan mencoba melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mereka semua di ranah Dewa Bumi." Kemudian, Tan Yun melihat gadis itu menganggukkan kepalanya. Sebuah kekuatan mengikat gadis itu, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang ke telinga Tan Yun. "Kemana dia pergi? Serahkan dia pada tuan muda ini." San Susen menggeram. Tan Yun menutup telinga. Tangan kanannya mencekik leher Jiang Feixiu. Tangan kirinya tiba-tiba meraih lengan kiri Jiang Feixiu dan merobek dengan paksa. Jiang Feixiu merintih kesakitan. "Apakah kamu gila? Kita telah berjanji untuk mundur. Bagaimana kamu masih bisa memperlakukan tuan muda kami seperti ini?" Keenam lelaki tua itu menatap Tan Yun dengan marah. Tan Yun mengabaikan keenam lelaki tua itu dan berkata dengan dingin, "Kalian berjanji untuk mundur. Apakah itu berguna? Mereka bertiga adalah Dewa Bumi tingkat 5. Jika mereka tidak mundur, hanya ada kematian. Aku tidak ingin berbicara omong kosong. Kalian berenam akan menahan 3 dari mereka untukku. Setelah aku lolos, aku secara alami akan membiarkan tuan muda kalian pergi. Kalian tidak punya pilihan sekarang ini." Ketika keenam laki tua itu ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun merobek lengan kanan Jiang Feixiu dengan tangan kirinya. "Jangan sakiti tuan muda kami. Kami akan mendengarkanmu." Keenam laki tua itu berteriak dengan marah, memegang pedang dan menuju San Suseng. Seperti yang dikatakan Tan Yun, sekarang Jiang Feixiu ada di tangannya. Keenam lelaki tua itu tidak punya pilihan selain pergi menuju San Suseng. San Suseng memandang 6 laki tua yang datang dengan pedang dan berkata dengan marah, "Kalian 6 bodoh, berpikir bahwa jika melakukan ini, anak itu akan membiarkan tuan mudamu pergi." Seorang laki tua yang memimpin berkata dengan tegas, "Dia pasti akan membiarkan tuan muda kita pergi. Tuan muda kita adalah satu-satunya putra Dewa Raja Jianlong di seluruh alam Dewa Hongmeng, kecuali Tuan Ling Xia Tianjun. Tidak ada yang berani menghabisi tuan muda." Setelah itu, 6 laki tua dan San Suseng bertarung bersama dengan sengit. Pada saat ini, Tan Yun meraih leher Jiang Feixiu yang kehilangan kedua lengannya dan terluka parah. Dia terbang keluar dari hutan dengan kecepatan tinggi. Jiang Feixiu berkata dengan ngeri, "Orang-orangku telah menahan San Suseng. Harusnya kamu menepati janjimu dan tidak menghabisi tuan muda ini." Senyum jahat muncul di sudut mulut Tan Yun. "Tentu saja, apa yang aku katakan selalu kutepati. Karena aku berkata aku tidak akan menghabisimu, aku pasti tidak akan menghabisimu." Tepat ketika Jiang Feixiu menghela nafas lega, berpikir bahwa dia telah selamat dari ambang kematian, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya gemetar karena marah. Tan Yun berkata dengan ringan, "Aku tidak akan menghabisimu, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak akan melakukan apapun padamu. Ying Ying, aku berikan dia padamu." Dengan mengatakan itu, Tan Yun melemparkan Jiang Feixiu ke dalam kekosongan dengan tangan kanannya. Suara mendesing. Toba Ying Ying yang mengenakan gaun putih muncul dari sisi Tan Yun dan muncul di samping Jiang Feixiu seperti sambaran petir. Jiang Feixiu yang terluka parah, dia berteriak dengan suara serak. Ledakan, jeritan Jiang Feixiu berhenti tiba-tiba. Seluruh kepalanya meledak dan mayat itu disemprot dengan darah dan jatuh ke hutan. Jeritan sebelum kematiannya sangat keras. Pada saat ini, 6 lelaki tua yang bertarung dengan San Suseng, Ada dan Aher. Mereka melepaskan kesadaran dewa mereka. Ketika mereka melihat bahwa tuan muda telah meninggal secara tragis, ke-6 lelaki tua itu sangat marah, sehingga paru-paru mereka seperti akan meledak. "Kamu anak sialan, benar-benar menghabisi tuan muda kita. Dasar bajingan kecil, kau mati saja." Setelah ke-6 laki tua itu meraung dengan suara serak, mereka berkata kepada San Suseng,
Ayo hentikan pertarungan sekarang. Pemimpin orang tua memandang San Shuseng dan berkata, Tuan Zhan, musuh bersama kita adalah anak itu. Tolong bantu orang tua ini untuk menangkap anak itu. Lelaki tua ini hanya membutuhkan nyawa anak itu, dan roh ganas itu milikmu. Mendengar itu, San Shuseng berkata tanpa ragu, baiklah, tidak masalah. Setelah itu, San Shuseng memimpin Ada dan Ahar mengejar Tan Yun. Lelaki tua pemimpin itu berkata kepada salah satu dewa bumi tingkat 4, kamu pertama-tama ambil tubuh Tuan Muda dan kembali ke kota Jianlong dan melaporkan kepada Raja Dewa Jianlong. Yang lain mengikuti orang tua ini. Setelah itu, lelaki tua itu memimpin 2 dewa bumi tingkat 5 dan 2 dewa bumi tingkat 4, diikuti oleh San Shuseng dan 3 lainnya. Mereka mengejar Tan Yun. Di atas hutan, dewa bumi tingkat 4 terbang ke hutan, memeluk mayat tanpa kepala Jian Feixu. Wajahnya penuh ketakutan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia membiarkan aku mengambil mayat Tuan Muda dan melapor pada Raja Dewa. Bukankah ini sama saja aku akan mati? Aku harap Raja Dewa Jianlong tidak melampiaskan kemarahannya padaku. Orang tua itu menghela nafas, memeluk mayat Jian Feixu, dan terbang keluar dari jurang para dewa. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. San Shuseng, Ada, Ahar, dan 5 bawahan Jian Feixu. Mereka masih mengejar Tan Yun. Selama pengejaran, mereka melepaskan kesadaran dan mengunci Tan Yun dengan kuat. Tapi yang membuat ke-8 orang itu cemas adalah melalui kesadaran dewa, mereka menemukan bahwa sosok Tan Yun muncul dari kehampaan yang gelap. Dan setiap kali dia berkedip, dia mampu melintasi kehampaan dalam 100.000 mil. Selama penerbangan, San Shuseng dengan lambaian tangan kanannya, seberkas cahaya terbang keluar dari cincin, berubah menjadi perahu dewa peringkat ketiga, dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, semuanya naik ke perahu. Setelah semua orang naik, San Shuseng mengendarai dan mengejar Tan Yun yang jaraknya 3 juta mil. Sambil mengejar, San Shuseng berkata dengan tegas, alasan kamu begitu cepat pasti memakai semacam teknik lari. Tuan Muda ini akan menyusulmu cepat atau lambat. Kamu telah menggunakan gerakan kaki sepanjang waktu yang menghabiskan banyak kekuatan dewa. Ketika kekuatanmu habis, itu akan menjadi kematian dirimu. Tuan Muda ini memberitahumu bahwa selama bertahun-tahun tidak ada yang berani menyinggung Tuan Muda ini. Kamu bajingan, kamu ditakdirkan untuk mati. Seperti yang dikatakan San Shuseng, Tan Yun terus melakukan langkah Dewa Hongmeng yang menghabiskan banyak kekuatan dewa di kolam roh. Tan Yun terengah-engah, melepaskan kesadarannya, menyelimuti 8 orang dan mencibir. Hentikan omong kosong. Jika kalian memiliki kemampuan, kalian dapat mengejarku. Setelah itu, Tan Yun mengabaikan 8 orang dan dengan putus asa melarikan diri ke arah kedalaman jurang para dewa. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun sangat serius. Dia tahu bahwa selama dia melarikan diri ke lubang terdalam yang ada di jurang para dewa, maka dia akan aman. Tetapi dengan kecepatannya sendiri, dia harus terbang dengan seluruh kekuatannya, setidaknya selama 3 tahun untuk tiba. Dan kekuatan dewa di kolam spiritualnya, dia hampir sulit untuk bertahan begitu lama. Bagaimanapun, aku harus menyingkirkan mereka. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dengan panik menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara kepada orang-orang di pagoda Ling Xiao, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang dirinya. Pertempuran berbalik, dan bintang-bintang bergerak. Tan Yun melarikan diri siang dan malam, dan menghabiskan 5 bulan lagi. San Shuseng 3 juta mil di belakangnya dalam kehampaan masih mengejarnya. Pada saat ini, mata San Shuseng menunjukkan keterkejutan. Bahkan mereka akan merasa lelah setelah berlari selama setengah tahun menggunakan semua kekuatan dewa mereka. Namun, mereka menemukan melalui kesadarannya bahwa Tan Yun yang berlari tanpa henti, kecepatannya sama sekali tidak menurun. Tiba-tiba, San Shuseng melalui kesadarannya menemukan bahwa ada ribuan manusia di kehampaan di depan Tan Yun. Di antara mereka adalah orang tua, setengah baya, remaja, dan gadis-gadis muda. Di antara lebih dari 1.000 orang yang memiliki basis kultivasi terendah adalah dewa manusia tingkat 6.
dan yang memiliki basis kultivasi tertinggi, sudah menjadi dewa bumi tingkat 3. Selain itu, San Suseng melihat pemimpin mereka adalah Bai Xuanqi. San Suseng buru-buru mengirim transmisi suara pada Bai Xuanqi. "Kier, aku Yuseng. Tolong biarkan orang-orangmu menghentikan pemuda berjubah ungu itu. Dia menghabisi satu-satunya putra Raja Dewa Jianlong dan merampokku. Dia orang yang menyembunyikan kekuatannya. Kamu tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Biarkan orang-orangmu menghentikannya sebentar dan tunggu aku menyusulnya." San Suseng dan Bai Xuanqi tumbuh bersama sejak kecil. Mereka kekasih masa kecil. Dia tahu bahwa meskipun Bai Xuanqi adalah dewa bumi tingkat 1, namun kekuatannya melampaui dewa bumi tingkat 4. Pada saat ini, Bai Xuanqi yang mengenakan gaun merah muda panjang memerintahkan bawahannya, "Hentikan pemuda berjubah ungu yang terbang ke arah kita." Bawahan patuh. Segera, selain 30 dewa bumi tingkat 3 yang melindungi Bai Xuanqi, ribuan lainnya bergegas menuju Tanyun yang berkedip-kedip. Tanyun meraung keras, bergema di seluruh dunia. "Siapapun yang menghentikanku akan mati." Di hadapan teriakan keras Tanyun, ribuan orang yang bergegas langsung tidak tergerak. Aura tirani meledak dari tubuh Tanyun, menyapu ribuan orang. Di bawah tekanan kekuatan Tanyun, lebih dari 900 dewa tidak tahan, dan seluruh tubuh mereka meledak dari kehampaan, berubah menjadi awan darah. Lebih dari 100 dewa bumi tingkat 1 dan 2 yang tersisa. Mereka gemetar ketakutan saat mereka melihat Tanyun yang bergegas ke arah mereka. "Apa yang kalian lakukan?" "Blokir dia untuk wanita ini," perintah Bai Xuanqi. Para dewa bumi tidak berani melanggar perintah, dan mereka semua memegang senjata dan bergegas menuju Tanyun seperti air pasang. Tanyun membalik tangannya dan pedang muncul di tangannya. Lalu dia bergegas ke arah kerumunan seperti hantu. Untuk sesaat, bayangan pedang mematikan melintas dari leher dewa bumi yang terkenal. Saat berikutnya, saat Tanyun bergegas melewati kerumunan, semua kepala dewa bumi terpenggal. Satu demi satu mayat menyemprotkan darah, dan mereka jatuh ke langit. Setelah menghabisi orang-orang yang menghalanginya, Tanyun tidak segera melarikan diri. Cahaya merah aneh keluar dari matanya, dan dia menatap Bai Xuanqi dan yang lainnya. Segera, Bai Xuanqi dan 30 dewa bumi tingkat 3, mereka berdiri di kehampaan. Tanyun tiba-tiba mengambil langkah ke kiri, dan dalam sekejap, dia muncul di samping 31 orang. Ketika pergelangan tangan dipelintir, tirai pedang berbulu menelan 30 laki tua itu. Darah dan tulang yang patah tumpah ke dalam kehampaan, dan tidak ada tulang dari 30 laki tua yang tersisa. Kemudian, Tanyun menikam Bai Xuanqi di antara kedua alisnya dengan pedangnya. Pada saat ini, San Suseng yang telah mengemudikan perahu dan muncul 2 juta mil di belakang Tanyun. Dia meraung histeris. "Kamu tidak bisa menyentuhnya. Dia adalah putri bungsu dari Raja Dewa tertinggi." Mata Tanyun merah. "Siapapun yang ingin menghabisiku harus mati." Dalam suara keras Tanyun, ketika ujung pedang hendak menembus alis Bai Xuanqi, tubuh Bai Xuanqi tiba-tiba dilapisi menjadi satu set baju besi seputih salju. Senjata artefak tingkat 12, Tanyun membeku di dalam hatinya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat dan ngeri. Dahi Tanyun dipenuhi keringat dingin, dan dia dengan putus asa melarikan diri menuju kejauhan. Segera, di langit dalam radius puluhan juta mil, hembusan angin bertiup, dan badai energi yang menghancurkan langit dan bumi meledak dari armor artefak. Di bawah sapuan badai energi itu, kekosongan runtuh satu demi satu, dan kelompok energi ini tampaknya memiliki mata dan melahap ke arah Tanyun. Tanyun melarikan diri dengan panik. Meskipun dia melarikan diri dari tepi badai energi, dia tetap terpengaruh. Kulit Tanyun pecah-pecah, terutama punggungnya berdarah, memperlihatkan tulang-tulang punggungnya. Dia merasa organ-organ dalamnya seperti tergeser. Dia menyemburkan 3 darah berturut-turut, dan tubuhnya berguling-guling di udara, dan diledakkan puluhan ribu kaki. Tanyun yang berlumuran darah dan memar, dia menggelengkan kepalanya, masih menuju ke dalam jurang, berkedip-kedip dengan panik dan melarikan diri. "Suamiku, biarkan Dato yang terbang. Kamu masuk dan pulihkan lukamu." Suara cemas dan subing terdengar di benak Tanyun yang pusing. Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kecepatan Dato itu lebih lambat dariku.
Jika aku memasuki pagoda Lengxia untuk pulih dari luka-lukaku, kita akan ditangkap oleh San Shuzhen selama periode itu, dan kita semua akan mati. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku. Cederaku pulih dengan sangat cepat. Selama mereka tidak bisa mengejarku dalam 3 hari, aku bisa pulih. Setelah transmisi suara, Tanyun terus menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk melarikan diri. Karena keterlambatan Tanyun barusan, San Shuzhen telah muncul dalam sejuta mil di belakang Tanyun. Pada saat ini, Bai Xuanqi telah dibawa oleh San Shuzhen. Memikirkan adegan ketika dia hampir dihabisi oleh Tanyun sebelumnya, wajah Bai Xuanqi pucat, dan matanya yang indah mengungkapkan kemarahannya mengerikan. Bocah sialan itu menghabisi semua bawahan Nona ini. Aku harus menghabisinya. Kier, kamu jangan marah. San Shuzhen menghibur. Anak itu tidak bisa melarikan diri. Ya, aku percaya pada kakak Zhan. Setelah Bai Xuanqi mengatakan itu, dia seperti memikirkan sesuatu dan berkata dengan ekspresi ngeri. Kakak Zhan, kamu baru saja mengatakan bahwa Jiang Feixu dihabisi oleh anak itu. Setelah melihat San Shuzhen mengangguk, Bai Xuanqi berkata dengan tidak percaya. Kakak Zhan, bukankah Jiang Feixu adalah dewa bumi tingkat 4? Bagaimana dia bisa dihabisi oleh anak itu? Sebelum San Shuzhen bisa berbicara, lelaki tua berambut putih yang memimpin 5 lelaki tua lainnya berkata dengan marah, jika bukan karena kecerobohan tuan muda kita, bagaimana mungkin anak itu menjadi lawan tuan muda kita? Siapa kamu? Bai Xuanqi bertanya, menatap kelima lelaki tua itu. Pria tua itu menangkupkan tangannya dan berkata, orang tua ini adalah pengikut tuan muda Jiang. Bai Xuanqi mengangguk. Dan setelah mengungkapkan pemahamannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa anak itu? Beraninya menghabisi tuan mudamu? Aku tidak tahu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak peduli siapa dia akan mati. Pada saat ini, suara Tanyun yang lemah dan mengejek memasuki telinga semua orang. Ayo, jika memiliki kemampuan kejar aku. Menghadapi suara penghinaan Tanyun, Bai Xuanqi berkata dengan dingin, bahkan jika kamu melarikan diri sampai ujung dunia, kamu akan tetap mati. Pada saat ini, suara Tanyun yang lemah dan mengejek memasuki telinga semua orang. Ayo, jika memiliki kemampuan kejar aku. Menghadapi suara penghinaan Tanyun, Bai Xuanqi berkata dengan dingin, bahkan jika kamu melarikan diri sampai ujung dunia, kamu akan tetap mati. Tanyun yang terluka parah, tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, dan terus terbang menuju ke dalam jurang para dewa. Tanyun melarikan diri. Tubuhnya yang berdarah perlahan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 hari kemudian, yang mengejutkan semua orang, Tanyun yang melarikan diri. Luka-lukanya benar-benar pulih. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 2,5 tahun kemudian, pada saat ini, Tanyun basah oleh keringat. Dia melarikan diri ke bagian terdalam dari jurang dengan sesak napas. Dalam lebih dari 3 tahun pelarian, Tanyun menghabiskan hampir 90% dari kekuatan dewa di tubuhnya. Kurangnya kekuatan dewa menyebabkan kecepatan Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng secara bertahap melambat. Pada saat ini, San Shuzhen sedang mengemudikan perahu, membawa semua orang, dan telah muncul 10.000 mil di belakang Tanyun. San Shuzhen tertawa terbahak-bahak, dan nadanya mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Nah, kamu tidak bisa melarikan diri. Di depanmu adalah gua terlarang dari jurang para dewa. Sebentar lagi, tuan muda ini akan bisa menyusulmu. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Gimana ya? Aduh, kebiasaannya si Bambang Tanyun nih ya. Baru juga naik ke alam dewa udah buat masalah besar kan. Tapi ya gimana lagi ya. Ngelihat ras yang dulu setia padanya kok dihabisi ya pasti nggak terima kan. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.